Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bertemu lagi di channel Bulina Studi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetap jaga protokol kesehatannya di rumah ya, walaupun kita masih belajar dari rumah, dan tetap dijaga. Oke? Nah, sudah siapkah kalian belajar hari ini? Iya, jika sudah siap belajar, kita akan mulai pembelajaran tema 4 subtema 2. Anak-anak yang cerdas kelas 4, waktu materi lalu kita sudah mempelajari mengenai makna sila pertama pada Pancasila. Maka materi ini kita akan mempelajari makna sila kedua pada Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi, apa yo? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya? Iya, adalah rantai yang berwarna kuning keemasan. Nah, mata rantai berbentuk segi 4 itu melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan setiap manusia harus saling melengkapi dan saling bersatu membantu sehingga menjadi kuat. Oleh karena itu diperlukannya sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati sesama manusia. Sikap apa yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila? Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, agama, warna kulit, ataupun rasnya. Yang kedua, berlaku sopan kepada setiap orang. Yang ketiga, memberikan selamat kepada teman yang berhasil meraih berprestasi. Nah, memberikan selamat kepada teman berarti kita menghargai teman kita yang telah meraih prestasi. Memberikan selamat kepada teman juga membuat teman kita menjadi gembira. Lalu yang keempat, membela kebenaran dan keadilan. Contohnya yaitu melaporkan teman yang membolos atau menegur teman yang sedang mencontek. Yang kelima, menyumbang untuk korban bencana alam. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di samping Bulina ini. Gambar apakah tersebut? Dan apakah gambar tersebut termasuk ke dalam sila kedua Pancasila? Oh, tidak Bu, kenapa? Karena gambar tersebut ada seorang anak yang sedang mengejek temannya. Nah, mengejek itu dapat menyakiti dan membuat sedih perasaan seseorang. Mengejek berarti menganggap diri kita lebih baik dibanding orang lain dan menganggap orang lain itu lebih buruk. Hal itu tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan itu juga tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita juga dapat mempelajari pengamalan Pancasila dari tokoh-tokoh yang kita temui setiap hari. Tokoh-tokoh tersebut mengamalkan berbagai nilai Pancasila seperti rendah hati, suka menolong, dan bertanggung jawab. Selain itu, kita juga dapat mempelajari pengamalan nilai Pancasila dari tokoh pahlawan. Nah, berikut adalah contoh sikap positif sila kedua di lingkungan keluarga. Yang pertama, mencintai, menghormati, mentaati nasihat orang tua. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Yang keempat, menjadi orang yang mudah menghargai orang lain. Lalu, sikap positif apa dari sila kedua jika kita terapkan di lingkungan sekolah? Yang pertama, menjunjung tinggi kesopanan antar teman di sekolah. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga, menegur dengan baik teman yang melakukan kesalahan. Yang keempat, membantu teman yang sedang terkena musibah. Ada pula di lingkungan masyarakat, sikap positif yang dapat kita terapkan sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Yang kedua, memberi sedekah kepada fakir miskin. Yang ketiga, meminta izin bila meminjam barang seseorang. Yang keempat, bersikap sopan kepada orang lain. Anak-anak, waktu pembelajaran tema 4 subtema 1 kemarin, Bulina sudah menjelaskan apa itu tokoh. Nah, sekarang kita mempelajari unsur-unsur dalam cerita. Ya, unsur dalam cerita yaitu ada tema. Tema itu adalah ide yang menjadi dasar dalam suatu cerita. Tema berisi gambaran luas dalam isi suatu cerita. Yang kedua unsurnya yaitu ada watak.
watak, sikap yang mempengaruhi pikiran dan tingkah laku seseorang. Lalu yang ketiga ada alur. Alur itu adalah rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Yang keempat ada konflik. Apa itu konflik? Konflik adalah suatu permasalahan yang membuat sebuah cerita menjadi lebih berwarna dan menarik. Yang kelima ada latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam suatu peristiwa. Yang kelima ada amanat. Amanat itu adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca melalui tulisannya. Nah, pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh saat menghadapi suatu peristiwa. Pesan moral dalam cerita dapat berbentuk saran, nasihat, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral dapat ditemukan secara langsung, tersurat, ataupun tidak langsung, atau namanya tersirat. Pesan moral secara tersirat diketahui dengan cara yang pertama, membaca cerita dengan cermat, termasuk dialog tokohnya. Dan kedua, mencari kalimat yang mengandung pesan moral. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan yang mengandung pesan. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi dalam menangkap ikan pastinya. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu ada teknologi tradisional dan dengan teknologi modern. Lalu, teknologi tradisional itu apa saja? Teknologi tradisional ada menggunakan jala atau jaring, terbuat dari bahan serat tumbuhan atau hewan. Lalu yang kedua, ada alat pancing, yaitu terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Yang ketiga, ada bubu. Bubu itu terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Yang keempat, ada yang menggunakan tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian ditarik menggunakan tali jika sudah mendapat ikan. Nah, selain menggunakan teknologi tradisional, ada pula cara menangkap ikan dengan teknologi modern. Yang pertama dengan menggunakan radar. Radar itu alat yang digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Yang kedua menggunakan pukat. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibanding jaring tradisional. Yang ketiga ada menggunakan racun, zat pelepas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Yang keempat menggunakan bom, bahan bakar peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Nah, dampak pemanfaatkan teknologi bagi keseimbangan alam. Ada dampak positifnya dalam penggunaan teknologi, baik secara modern maupun tradisional. Kalau secara tradisional, dampak positifnya itu tidak merusak ekosistem. Bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Sedangkan dampak positif dari pemanfaatkan teknologi modern, yakni hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Yang kedua juga menghemat waktu serta tenaga karena menggunakan peralatan yang canggih. Seiring adanya dampak positif, pasti ada dampak negatif yang ditimbulkan dalam pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak negatif penggunaan teknologi tradisional yaitu hasil tangkapan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Lalu yang kedua, dampak negatifnya dari teknologi tradisional yakni menghabiskan waktu dan tenaga karena peralatan yang sangat sederhana. Lalu dampak negatif apa yang ditimbulkan dari menggunakan teknologi modern dalam menangkap ikan? Yang pertama, merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan. Yang kedua, menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya seperti pada gambar, yakni menggunakan bom dan pukat harimau. Akibat dari menggunakan bom dan pukat harimau yaitu bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Ledakan bom juga dapat menghancurkan terumbu karang dan membunuh semua hewan yang ada di laut, termasuk juga terumbu karang, berikut anak-anak terumbu karang. Nah, akibat juga dapat dipengaruhi dari menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan,
yaitu pukat harimau dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Nah, hewan laut lainnya juga ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Dan anak ikan ikut terjaring juga sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Dan hal-hal apa yang perlu kita perhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga? Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak ataupun racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Yang keempat, menghitung daur hidup ikan. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan, yaitu dengan tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. Lalu menanam tanaman sayur dan buah-buahan di halaman rumah. 3. Menggunakan kursi dengan baik dan tidak merusaknya. Yang keempat, melakukan penghijauan. Yang kelima, menggunakan barang sesuai anak-anak. Pernahkah kalian diajak oleh orang tua kalian untuk pergi makan bersama di suatu restoran atau tempat makan? Nah, ketika kalian diajak pergi ke restoran atau untuk membeli makanan di sana, itu artinya kalian telah melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Pada materi ini, Bu Lina akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, sebelumnya, kegiatan ekonomi itu apa? Iya, kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan manusia demi memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, yaitu menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi menggunakan barang. Kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang yang digunakan oleh orang lain. Contoh pekerjaan menghasilkan barang yaitu membuat makanan, petani, nelayan, peternak, perajin, dan sebagainya. Lalu pekerjaan apa yang menghasilkan jasa? Iya, pekerjaan yang menghasilkan jasa itu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya, guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, sopir, dan lain-lain. Gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang berupa foto atau lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya. Nah, gimana Bu cara langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan tema dulu. Yang kedua, membayangkan kegiatan. Lalu yang ketiga, menggambar sketsanya. Baru yang terakhir, menyempurnakan gambar. Berikut adalah contoh dari gambar ilustrasi. Anak-anak kelas 4, tadi sudah Bu Lina jelaskan materi tema 4 subtema 2, yaitu yang ada makna sila kedua pada Pancasila, ada cara tradisional ataupun cara modern dalam menangkap ikan, berikut akibat, dampak positif dan dampak negatifnya. Lalu juga Bu Lina sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur dalam cerita. Dan juga ada kegiatan ekonomi dari kegiatan pekerjaan menghasilkan jasa dan pekerjaan menghasilkan barang. Dan terakhir Bu Lina menjelaskan contoh dari gambar ilustrasi. Semoga materi yang telah Bu Lina jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kalian dalam belajar di rumah. Oke, Bu Lina pamit undur diri. Jangan lupa selalu saksikan channel YouTube yang ada di Bu Lina Studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.